Salam semesta. Kembali kita pada acara yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman Master Ong semuanya, yaitu pick a card atau pilihan kartu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Master Ong harapkan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Apalagi dalam keadaan sekarang ini sedang ada wabah di negara kita, bahkan di seluruh dunia ya. Semoga teman-teman semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita kembali lagi pada acara Pick a Card dengan tema Siapakah yang diam-diam mencintaimu. Nah, seperti biasanya di sini ada 4 pilihan kartu atau file, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga, dan 4. Teman-teman silakan menggunakan intuisinya masing-masing untuk menentukan file mana yang akan dipilih. Caranya sangat mudah. Jika sulit untuk konsentrasi, bisa melakukan menarik napasnya panjang-panjang, kemudian dihembuskan, dan setelah tenang, pikirkan dalam hati, siapakah yang diam-diam mencintaiku. Ya, dan kemudian ikuti intuisi dari teman-teman untuk memilih file yang ada di depan ini. Sambil Master Ong menunggu teman-teman menentukan pilihan, Master Ong ingatkan untuk jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel ini, dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali Master Ong mengupload video baru. Kita akan mulai dari file nomor 1 ya. Yang lainnya akan Master Ong pindahkan dulu. Buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kartu utamanya adalah Dana, Dewi Dana, atau di sini ditulis High Priest. Oke, kita akan ambil kartu lainnya dari deck ini. Siapakah yang diam-diam mencintaimu untuk file nomor 1? Ini ada Six of Cups, kemudian ada Queen of Wands, kemudian ada Two of Cups, kemudian ada Page of Pentacle, kemudian ada Ace of Pentacle, selanjutnya ada Page of Cups, kemudian ada Seven of Swords, kemudian selanjutnya ada The Well of the Years. Kemudian kita akan ambil kartu dari sini juga. Siapakah yang diam-diam mencintaimu? Untuk file nomor 1, Forgiving and Learning. Selanjutnya ada Separation, kemudian ada Playfulness. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, tema kali ini adalah siapakah yang diam-diam mencintaimu. Ya, ini cinta rahasia ya. Kartu utamanya adalah Dewi Dana. Dia ini bisa cewek atau cowok ya. Dia ini adalah seseorang yang sangat pintar ya, mempunyai pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, dan seolah-olah kalau orang itu sering menyebutnya dia itu seperti perpustakaan ya, karena dia ini orangnya sangat cerdas, pintar, dan berwawasan. Jadi kalau orang di dalam pertemanan kalian pun atau di dalam lingkungan kalian, dia itu selalu menonjol dengan pengetahuannya. Dia selalu, kalau orang bertanya apa aja, mungkin dia bisa memberikan satu jawaban, satu wawasan ya. Jadi dia termasuk orang yang sangat cerdas ya. Dan kemudian juga Mas Ong melihat di sini, sebenarnya dia ini adalah seseorang yang tidak asing dalam kehidupan kamu. Dia adalah teman sepermainan masa kecil kamu ya. Jadi bisa dibilang dia adalah seseorang yang sudah kamu kenal cukup lama.
Bisa jadi dia adalah teman sepermainan kamu waktu masa kecil, mungkin juga sampai sekarang. Dan dia mempunyai karakter yang pintar, cerdas, berwawasan ya. Dan sikap dia kalau dia seorang wanita, dia itu selalu menampilkan dirinya itu apa ya? Kalau orang bilang itu dia tuh anggun gitu, berkarisma ya. Kalau cowok berkarisma, cewek itu anggun ya, atau kelihatan kalau dianya itu bagi orang-orang, bagi kamu maupun teman-teman kamu, itu dia adalah seseorang yang sangat berkarakter. Jadi kalau dia datang itu selalu membuat orang-orang terpanah gitu ya. Oh, dia itu orangnya cerdas, pintar ya, punya wawasan, dan selalu menjadi tumpuan orang-orang untuk mencari sebuah jawaban. Kalau cowok, dia adalah seseorang yang sangat sangat punya prinsip dan selalu bisa menciptakan suatu suasana. Jadi kalau ada teman-temannya yang sedang dalam keadaan sedih, ketika dia hadir, dia selalu membawa suatu suasana. Ya, suasana yang ceria, membuat semua teman-temannya ketawa dan melupakan kesedihannya. Jadi dia boleh dikatakan seseorang yang sangat mampu menciptakan suatu suasana di antara teman-teman. Nah, orang ini boleh dikatakan sangat populer gitu ya. Sangat populer di dalam pertemanan kalian. Dan dia ini secara diam-diam memang menyukai kamu. Menyukai kamu, tetapi dia juga menyadari bahwa sebuah perasaan menyukai itu tidak harus selalu berarti harus selalu bersama-sama. Karena itu dia selalu hadir ketika kamunya ada dalam suatu suasana yang tidak menyenangkan. Dia selalu datang seperti memberikan kesejukan, memberikan ketenangan ya. Dan selalu membawa satu keadaan yang lebih baik ya, dengan segala macam cara yang dia bisa lakukan, membuat kondisi kamu menjadi kembali gembira lagi atau keluar dari satu kesedihan dan sebagainya ya. Dia itu juga sangat menyukai kamu sebenarnya ya, sangat menyukai kamu. Bahkan di dalam mimpi-mimpinya dia, dalam impiannya dia pun selalu mengimpikan kamu. Tetapi memang dia tidak pernah berani mengungkapkan itu. Karena Mas Ong melihat di sini bahwa meskipun kalian berteman baik, tapi selama ini kamu juga hanya menganggap dia sebagai teman saja. Sebagai teman sepermainan, teman mungkin di pekerjaan ya. Bisa saja kalian masih dalam satu grup ya, di dalam mulai dari masa kecil sampai kerja kalian mungkin masih sama-sama. Karena dia melihat bahwa selama ini dari sikap-sikapnya kamu, dari cerita-ceritanya kamu, dia melihat bahwa kamu memang tidak pernah, sepertinya tidak pernah menaruh perhatian kepada dia. Sebatas hanya sebagai teman saja. Karenanya dia pun tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaan di dalam hatinya dia. Di sini juga Mas Om bisa melihat bahwa kamu juga sering bercerita tentang kehidupan pribadi kamu kepada dia. Mungkin kamunya pernah dalam keadaan permasalahan dengan pacarnya kamu, atau permasalahan dengan orang tua kamu, teman kamu, atau siapa aja. Kamu selalu menceritakan segala hal itu kepada dia. Dan dia selalu menjadi pendengar yang baik, menanggapi dan memberikan saran, serta juga menghibur kamu. Jadi mungkin di dalam pandangan kamu pun juga, kamu melihat dia adalah seorang teman yang sangat bisa diandalkan. Seseorang yang bisa menjadi sandaran kamu, tanpa kamu ada satu beban. Ya. Karena kamu hanya menganggap dia sebatas teman, maka kamu mampu mengungkapkan apapun perasaan kamu tanpa ada satu beban kepada dianya. Nah, kecenderungan inilah yang membuat dia pun merasa bahwa selama ini memang tidak ada perasaan apa-apa dari kamunya kepada dia. Nah, dia nggak berani untuk mengungkapkannya karena dia takut
bahwa nanti ketika dia mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, itu akan menjadi satu hal yang buruk di dalam hubungan pertemanan kalian. Karena itu dia hanya membiarkan suasana seperti ini selama ini gitu. Bahkan sejak kamu mungkin sudah pernah pacaran dan dia hanya menjadi seorang pendengar yang setia, yang selalu menampingi kamu, tapi dia sama sekali tidak berani mengungkapkan perasaan-perasaan itu. Nah, jadi kalau misalnya sekiranya teman-teman yang memilih file nomor 1, jika mempunyai seorang teman yang cukup dekat dengan kondisi seperti apa yang tadi Mas Ong jelaskan, dan kalau misalnya teman-teman yang memilih file nomor 1 masih dalam keadaan sendiri atau single, mungkin bisa membuka hatinya ya kepada dianya. Karena dianya sebenarnya seseorang yang juga menyukai kamu, tetapi tidak berani karena takut merusak persahabatan kalian. Ya, demikian ya mungkin ya teman-teman ya, pembacaan dari file nomor 1. Jadi, siapakah yang diam-diam mencintai kamu? Dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan kamu, mulai dari masa kecilnya kamu sampai sekarang. Dan dia selalu menjadi tempat kamu untuk curhat, tempat kamu untuk melumpahkan segala keluh kesah kamu, dan dia adalah seorang teman yang baik di dalam kehidupan kamu. Dan dia menyukai kamu apa adanya. Bahkan karena dia menghargai kamu dan tidak ingin sampai pertemanan ini rusak, maka dia pun tidak pernah menunjukkan perasaan suka dia dan sayang dia kepada kamu, ya. Dan dia hanya selalu menemani kamu. Dan silakan komen di dalam kolom komentar. Nanti Mas Ong bisa menanggapinya. Dan bagi yang belum melakukan like, share atau subscribe serta nyalakan loncengnya, silakan bisa dilakukan untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke file nomor 2. Oke, sekarang buat teman-teman yang memilih file nomor 2. Kartu utamanya adalah Dewi Aine. Oke, sekarang kita akan ambil kartu dari sini. Sudah keluar kartunya. Pembacaan file nomor 2 dengan tema siapakah yang diam-diam mencintaimu. Five of Swords, kemudian ada Nine of Swords, kemudian Two of Swords. Selanjutnya ada Justice, ada Six of Swords, kemudian ada Karma. Selanjutnya ada Queen of Swords dan ada Eight of Wands. Sekarang kita akan ambil beberapa kartu lagi dari deck ini ya. Oke. Ini ada Attraction, You Deserve Love, serta True Love. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2 dengan tema siapakah yang diam-diam mencintaimu. Ya, ini agak menarik ya. Jadi dari kartu utamanya kita bisa menjelaskan tentang bagaimana kriteria orang yang tersebut ya. Dia seperti apa? Dia seseorang yang diam-diam mencintai kamu dan menyukai kamu. Orangnya seperti apa? Maka ini akan Mas Ong jelaskan. Mas Ong ingatkan lagi bahwa ini adalah fan reading dan sifatnya general, sehingga bisa saja resonan dengan teman-teman, bisa juga tidak ya. Buat yang resonan silahkan komen di dalam kolom komentar. Nah, ini secara garis besarnya bisa dikatakan dia ini bisa cewek atau cowok ya. Dia ini adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan juga kesetiaan. Dia paling tidak suka sama orang yang berbohong, tidak jujur. Seseorang yang memanipulasi.
Jadi bisa dibilang dia sangat idealis ya karakternya. Dan kalau Master Ong lihat di sini, orang ini, dianya ini bisa dibilang adalah seseorang yang bekerja juga di bidang yang sama ya. Artinya di bidang yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan. Ya, jadi mungkin dia adalah seperti petugas hukum, bisa juga pengacara, hakim, polisi atau apapun ya. Jadi yang berkaitan dengan hukum. Nah, sebenarnya dia itu baru menyukai kamu ketika dalam satu kesempatan kalian itu pernah bertemu ya. Pernah bertemu dalam satu acara gitu. Tetapi ketika di dalam acara itu kamunya itu sebenarnya sudah mempunyai pasangan. Jadi bisa dibilang kamu ketemu dia ketika kamu dan pacar kamu sedang pergi ke dalam satu acara. Dan di situ kamu berkenalan dengan dia. Dia ini bisa jadi adalah teman dari pacar kamu atau sebaliknya. Karena pembacaan ini kan sifatnya general, jadi ya bisa kamunya cewek, bisa juga cowoknya. Demikian juga dianya ya. Nah, intinya ketika kalian sudah berkenalan, dia menyukai kepribadiannya kamu. Kamu itu seseorang yang bisa dikatakan cukup tenang, ceria. Kamu itu juga orangnya sangat friendly ya, sangat ramah. Terus kamu juga boleh dibilang di antara teman-teman kalian itu, kamu itu dikenal sebagai orang yang sangat perhatian ya, memperhatikan teman-temannya ya. Nah, dianya ini secara diam-diam menyukai kepribadian kamu dan dia sangat suka gitu ya. Namun karena kamu sudah mempunyai seorang pasangan hidup atau pacar, dia hanya memendam rasanya di dalam hati dia saja. Dan dia tidak berani untuk mengungkapkan itu ya. Karena memang kan nggak mungkin dia merebut kamu dari pasangan yang kamu ya. Nah, di sini sebenarnya perasaan ini baru hanya sepihak ya. Sedangkan kamu sendiri itu tidak mempunyai perasaan apa-apa kepada dianya. Karena kamu sendiri kan sudah punya pacar gitu ya. Jadi dia adalah seseorang yang menyukai kamu secara rahasia. Dan secara tidak langsung sebenarnya dia selalu memperhatikan kamu gitu loh. Melalui teman-temannya dia atau seseorang yang kenal dengan kamu. Jadi mungkin dia secara diam-diam selalu menanyakan tentang keadaan kamu, bagaimana situasinya kamu dan sebagainya ya. Nah, di sini memang dia ini juga seseorang yang baik ya. Karena dia menyadari posisinya dia dan rasa suka dia ini nggak mungkin bisa dilanjutkan. Jadi dia hanya menyimpan dalam hatinya dia. Dan dia juga tidak mau mengganggu hubungan kamu ya. Dia juga tidak mau menjadi orang yang bisa merusak hubungan kamu. Karena dia kan mempunyai tipikal orang yang sangat menjunjung kejujuran ya dan kesetiaan. Jadi nggak mungkin dia merusak hubungan kamu dengan pacar kamu. Nah, dia hanya menyimpan seluruh perasaan suka dia untuk diri dia sendiri saja. Dan memang di sini juga dia sangat-sangat menyukai kamu ya. Tapi ya itu sekali lagi karena dia seseorang yang boleh dikatakan baik ya. Dan tidak mau mencampuri apapun juga, apalagi sampai merusak hubungan kalian. Jadi dia hanya menyimpan perasaan-perasaan itu dalam hati dia ya. Jadi bisa boleh dikatakan dia sebenarnya seperti cinta sejatinya kamu sebenarnya ya. Karena kan orang yang sayang pada seseorang yang dianggap cinta sejati kadang-kadang kan tidak perlu merasa bahwa harus memiliki ya. Dia cukup melihat kamu bahagia, dia sudah senang, dia sudah bahagia juga ya. Dan itu bisa dibilang ya cinta tanpa unconditional love gitu ya. Kamunya itu bisa dimiliki oleh dia atau tidak, tetapi dia menyayangi kamu ya dengan segala kondisi yang terbatas ya. Jadi bisa dibilang ini orang termasuk orang yang sangat baik ya sebenarnya ya. Sangat baik dan selalu
secara tidak langsung sebenarnya dia selalu memberikan bantuan ya, memberikan bantuan yang boleh dibilang kamu sendiri pun tidak pernah menyadarinya. Bantuan-bantuan itu bisa aja misalnya berupa dia memberikan satu suasana yang baik ketika pasangan kamu ketemu dia, atau ketika kamu ketemu dia ya, dia selalu memberikan satu nasihat yang baik berkaitan dengan hubungan kalian. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalian itu setelah pertemuan yang dalam satu acara tersebut, kalian itu udah bisa dibilang menjadi satu teman ya, satu kelompok teman gitu ya. Dan tentu aja dia jadi lebih bisa melihat kamu secara jelas gitu ya, perasaan-perasaan kamu, sikap-sikapnya kamu ya. Dan memang dia sangat terpesona dengan segala karakter yang dimiliki oleh kamu. Tapi dia juga menyadari bahwa cinta dia itu sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan saat sekarang ya, karena kamu masih mempunyai seorang pacar, dan pacar itu boleh dikatakan cukup dekat juga dengan dianya ya, dengan teman-teman dia dan lingkungan dia. Jadi nggak mungkin dia merusak semua itu hanya demi egonya diri dia sendiri. Nah, karena itu dia hanya menempatkan diri sebagai seorang teman. Demikian ya buat teman-teman yang memilih file nomor 2. Jika resonance atau mempunyai kondisi yang sama dengan apa yang Master Ong bacakan tadi, silakan komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum melakukan like, share, komen, serta subscribe, segera lakukan untuk mendukung channel ini. Kita akan lanjutkan ke file nomor 3. Terima kasih. Buat teman-teman yang memilih file nomor 3, tema hari ini adalah siapakah yang diam-diam mencintaimu. Dan pembacaan ini adalah bersifat general serta juga fun reading. Jadi bisa aja ada yang resonan, bisa juga tidak. Oke. Dan kartu utama untuk file nomor 3 adalah Dewi Grintara ya. Kita akan ambil beberapa kartu dari deck ini. Temanya adalah siapakah yang diam-diam mencintaimu untuk file nomor 3. Kartu karma. Kemudian justice lagi. Selanjutnya The Lover. Terus kemudian High Priest. Selanjutnya adalah Eight of Cups, Six of Cups, Six of Wands, ya kita ambil satu lagi. Oke. Kemudian Temperance, kita ambil kartu dari sini. Is this safe for you to love? Selanjutnya adalah Wedding. Stay optimistic about your love life. Wah, nomor 3 ini menarik sekali. Baiklah, sekarang sudah lengkap ya kartunya. Ini file yang menarik karena di sini ada kartu wedding. Kok bisa ya? Artinya ada orang yang diam-diam mencintai kamu dan kemudian kalian menikah gitu. Oke, kita lanjutkan pembacaannya ya. Buat teman-teman yang memilih file nomor 3, tema siapakah yang diam-diam mencintaimu.
Dan Master Ong ingatkan ini adalah sifatnya fund reading dan sifatnya general ya. Oleh karena itu tanggapi dengan bijaksana. Kata utamanya adalah Grintara ya. Siapakah dia yang diam-diam mencintaimu? Di sini sih Master Ong melihat bahwa kamu itu masih single ya. Untuk yang memilih file nomor 3, kamu itu masih single. Kamu itu bisa cewek maupun bisa cowok ya. Dia juga demikian. Nah, siapa yang selama ini diam-diam mencintaimu tapi kamu nggak tahu gitu ya? Oke. Di sini juga ada kartu The Lovers. Oke, dia itu karakternya seperti apa ya kira-kira ya? Dia itu seseorang yang boleh katakan seseorang yang juga sangat bijaksana ya. Dia orangnya sangat dewasa ya. Kalau dia seorang cowok, dia adalah seorang yang kebapaan ya. Kalau dia seorang wanita, maka dia seorang yang keibuan. Nah, sikap dia itu selalu kayaknya memberikan ketenangan buat siapapun. Jadi kamu itu sebenarnya dengan dia boleh dikatakan juga kenal ya. Jadi dia bukan seseorang yang tidak kamu kenal. Dia adalah seseorang yang kamu kenal dan ada di dalam pertemanan kamu. Dan boleh dikatakan dia adalah seseorang yang dekat ya dengan kamu. Bisa dibilang demikian. Kalian mungkin ada di satu pekerjaan yang sama atau dalam satu lingkungan sekolah yang sama, kalau misalnya kalian masih sekolah, atau di lingkungan pertemanan yang sama. Nah, dia ini selama ini memang sangat mengagumi kamu. Ya, bahkan mungkin dia juga sudah jatuh cinta sama kamu ya. Tetapi dia belum berani untuk mengungkapkannya kepada kamu. Dia hanya menyimpannya dalam hati. Nah, dia ini karakternya bisa dibilang seseorang yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Di dalam hidup dia adalah sebuah prinsip ya, bahwa sama siapapun juga perasaan setia itu harus menjadi yang utama bagi dia. Dia ini bisa dibilang orang yang sangat gagah kalau dia seorang pria ya. Punya perawakan yang gagah ya, sangat apa istilahnya bisa dibilang punya tipe kepemimpinan ya, tipe seorang pemimpin. Jadi kalau di dalam pertemanan kamu, dia boleh dikatakan seperti seseorang yang selalu ada di depan ya. Kalau kalian misalnya sedang merencanakan sesuatu, sedang ingin membuat satu acara, dia selalu menjadi seseorang yang ujung tombak ya, selalu seorang yang menonjol. Mungkin dia bisa menyampaikan ide-idenya dia, memberitahukan rencananya dia, dan dia selalu memang di dalam pertemanan kalian itu dia selalu dipilih menjadi pemimpin di antara kalian. Kira-kira ada nggak teman-teman yang punya keadaan atau punya seseorang yang seperti itu? Kalau dia seorang wanita, juga kurang lebih sama karakternya ya. Dia mampu memimpin di antara teman-temannya. Dan bisa dibilang dia adalah seorang yang sangat anggun, berwibawa. Ya, wanita juga ada wibawanya kan. Terus kemudian bisa dibilang dia selalu bisa memimpin di antara teman-teman kalian semua ya. Meskipun demikian, dia adalah seseorang yang sebenarnya cukup tertutup di dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Mungkin kamu pun jarang mendengar dia menceritakan tentang kondisi pribadinya dia, misalnya keluarganya dia, kehidupan pribadinya dia, atau dia menceritakan tentang diri dia sendiri. Di antara teman-teman kalian pun juga mungkin jarang mengetahui tentang pribadinya dia, cerita hidupnya dia. Karena dia bisa dibilang seseorang yang cukup tertutup dengan hal-hal yang bersifat pribadi ya. Nah, tetapi bukan berarti dia seseorang yang tidak pintar dalam pergaulan ya. Dia sangat menonjol, punya sifat kepemimpinan yang sangat tinggi ya.
Namun untuk hal-hal yang pribadi dia cenderung tidak mau mengungkapkannya ya. Nah, kalau di sini Master Ong melihat bahwa cinta diam-diam ini suatu saat nanti itu akan akan menjadi pasangan dari diri kamu ya. Dan kalian akan menuju ke pernikahan. Oke. Jadi di sini juga stay optimistic to your love ya. Bisa dibilang demikian ya, bahkan sampai 2 ya kartu yang menunjukkan kalian adalah pasangan. Jadi file nomor 3 ini bisa dibilang awalnya dia adalah seseorang yang diam-diam mencintai kamu, dan dalam perjalanan akhirnya kalian itu menjadi lebih dekat dan dia pun mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Dan ternyata selama ini pun juga kamu juga diam-diam menyukai dia. Jadi kalian ini dua-duanya saling menyukai tetapi diam-diam ya. Mungkin karena dia adalah tipe orang yang tidak terbuka secara perasaan pribadinya dia, dan kamu juga ragu-ragu ya, karena selama ini kamu melihat dia tidak pernah menunjukkan sifat-sifat dia suka sama kamu. Jadi kalian ini sama-sama menahan diri, sama-sama tidak mau buka perasaannya, padahal selama ini kalian saling menyukai. Ternyata memang akhirnya pada satu ketika kalian mampu mewujudkan ya, menceritakan kondisi perasaan kalian. Kalau Master Ong melihat di sini, saat itu ketika kalian ada satu acara pertemanan dan kemudian dia mengungkapkan isi hatinya kepada kamu dan kamu pun menerimanya, sehingga pada masa yang akan datang kalian akan menjadi sepasang kekasih dan menuju pernikahan ya. 1 dan 2 tadi memang hanya berupa cinta yang diam-diam ya, unconditional love. Tapi kalau yang 3 ini ternyata dari sesuatu yang diam-diam akhirnya menjadi kenyataan ya, dan kalian pun menjadi sepasang kekasih ya. Ini apa yang Master Ong dapat di file nomor 3. Untuk teman-teman yang resonance dengan file nomor 3 ini, silakan komen di kolom komentar, dan yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Kita lanjut ke file nomor 4. Buat teman-teman yang memilih file nomor 4, tema kali ini adalah siapakah yang diam-diam mencintaimu. Kartu utamanya adalah Dewi Kuan Im. Oke, kita akan ambil kartu yang lainnya. Dan Master Ong ingatkan bahwa pembacaan ini adalah sifatnya general serta fun reading ya. Jadi manfaatkan informasi yang Master Ong sampaikan dengan bijaksana. Jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa lagi, dan kemudian diambil hal-hal baiknya. Oke. Kita akan ambil kartu dari deck ini. Siapakah yang diam-diam mencintaimu? Ini ada Eight of Swords. Oke. Kemudian ada The Emperor. Terus kemudian Chariot. Selanjutnya adalah Knife of Cups. Oke, sini ada Nine of Pentacles. Kemudian ada Four of Cups. Oke, sini ada Seven of Swords. Kemudian ada Nine of Wands. Kita akan ambil lagi kartu dari sini. Siapakah yang diam-diam mencintaimu? Oke. Love yourself first. Past life relationship.
clear. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 4 dengan tema siapakah yang diam-diam mencintaimu. Ini sebenarnya file nomor 4 ini ceritanya cukup unik ya. Jadi di sini Master Ong melihat dia ini adalah seseorang yang datang dari masa lalu kamu. Artinya masa lalu di sini bukan berarti kalian pernah pacaran ya. Masa lalu di sini bisa dibilang mungkin dia dulu adalah teman kamu ketika kamu ada di satu kota yang sama, atau teman sepermainan kamu, atau seseorang yang dulu itu cukup dekat dengan kamu ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih sekolah, mungkin SD atau SMP ya. Kalian itu cukup dekat satu sama lain dan kalian ada di kota yang sama. Dan kemudian setelah dewasa, kamu itu mungkin ada di kota yang berbeda dengan dia. Jadi dia boleh dikatakan seorang yang datang dari masa lalu ya. Dan bagaimana karakternya dia? Kalau dia itu adalah seorang cowok, maka karakter dia itu adalah dia ini seseorang yang sangat berwibawa. Seseorang yang sangat menonjol. Sekiranya misalnya di antara teman-teman kalian, kalau dianya ada di situ, maka dia adalah seseorang yang sangat menonjol, yang sangat bisa dibilang orang yang sangat diperhatiin gitu sama kelompoknya dia. Jadi kalau dia ada di situ, teman-teman kamu atau kamu sendiri itu sangat terpesona dengan segala apa yang dia sampaikan. Jadi begitu besar wibawanya dia. Dan dia adalah seseorang yang sangat pejuang ya. Seorang yang sangat pantang menyerah, sangat teguh dengan apa yang ingin dia capai gitu. Dan kemudian di sini sih Mas Ong lihat bahwa sekarang ini kalian itu ada dalam satu situasi yang sama. Artinya bisa jadi kalian ini sekarang ada di dalam satu pekerjaan ya. Satu pekerjaan di satu perusahaan atau di satu kantor ya, pabrik atau apa aja. Intinya kalian ini ada dalam situasi yang sama. Nah, dia agak canggung sekarang ini sama kamu karena kalian ini kan terpisahnya cukup lama ya. Jadi misalnya bisa jadi kalian itu adalah teman masa kecil, tapi kemudian terpisah cukup lama gitu. Dan otomatis kan kalian tidak sedekat dulu lagi ya. Dan kamu juga karena kamu sudah dewasa, ya kamu juga agak canggung tuh deket-deket gitu ya. Nah, bisa dibilang mungkin dia juga adalah atasannya kamu gitu di dalam pekerjaan itu. Bisa jadi dia adalah seorang atasan dari kamu, ya. Nah, kamu di sini ya bisa cewek dan cowok dia juga demikian ya, kebalikan-kebalikan ya. Nah, intinya sih di sini dia menyukai kamu sebenarnya tidak hanya saat sekarang ya. Jadi dia dari dulu juga udah punya perasaan suka ya. Suka mungkin dulu perasaannya adalah sebagai seorang teman ya. Nah, ketika kalian ketemu lagi di dalam satu pekerjaan yang sama, rasa suka itu semakin membesar. Dan dia diam-diam memang menyukai kamu dan dia selalu memperhatikan situasinya kamu. Dia selalu mencari alasan ketika di dalam pekerjaan untuk selalu dekat sama kamu. Dia selalu mencari-cari alasan, misalnya mungkin manggil kamu, ketemu untuk bicarakan sebuah pekerjaan, atau dia minta kamu temanin dia untuk pergi bertemu dengan kliennya perusahaan atau apa aja lah. Jadi dia selalu mencari alasan untuk bertemu dengan kamu. Dan bisa dipastikan dia adalah seorang atasan ya, atau ya pemilik usaha, dan kamu bekerja sama dia. Dan kamu di sini masih single ya, jadi kamu belum punya pasangan, kamu tuh masih sendiri. Nah, dia memang sampai saat sekarang itu belum mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Dia hanya memendam aja, jadi karena dia masih melihat situasi ya dan keadaan dari kamunya. Dan kelihatannya dia juga seseorang yang tidak gampang, maksudnya gegabah ya. Jadi kalau dia
mau mengambil sebuah keputusan, dia harus memikirkan terlebih dahulu dan menganalisa keadaan yang ada. Karenanya makanya sampai sekarang dia belum mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Cuma memang dia selalu berusaha untuk mencari-cari perhatiannya kamu. Seperti yang tadi Mas Ong sampaikan, dia selalu mengambil kesempatan dan mencari-cari bagaimana kamu dan dia selalu bisa sama-sama gitu ya. Nah, pada kondisi ini sebenarnya kamu juga belum mengetahui dan kamu sendiri juga masih menganggap dia itu hanya atasan saya, rekan kerja saya. Jadi kamu juga sendiri belum punya perasaan, saya suka sama dia atau tidak gitu. Karena kamu selama ini masih berpikir dia sebagai atasan, teman kerja. Nah, di sini jadi Mas Ong masih melihat bahwa ini masih satu pihak ya. Dia menyukai kamu, tapi belum mengungkapkannya, dan kamu belum punya perasaan itu. Karena mungkin kamu juga takut kan, dia atasannya kamu, mungkin nggak sih dia suka sama saya ya. Dan mungkin kamu juga ada perasaan kayaknya dia itu kok kayaknya perhatian dia kayaknya berlebihan ya. Beda sama teman-teman kamu yang lainnya ya. Kayaknya dia lebih memperhatikan kamu ya dan sebagainya. Mungkin kamu juga ada perasaan curiga. Jangan-jangan dia suka sama kamu, tapi kamu nggak berani mengungkapkan. Jadi bisa dibilang ya sama-sama menyembunyikan perasaan masing-masing. Nah, di sini memang kan di sini bilang past life relationship ya. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah perasaan yang muncul dari kenangan masa lalu ya. Seperti yang tadi Mas Ong sebutkan. Kemudian juga di sini memang Mas Ong melihat bahwa belum ya. Kalian itu belum dalam waktu yang dekat untuk saling menyatakan perasaan kalian ya. Dan masih saling menyembunyikan perasaannya ya. Nah, dia dan kamu memang bisa dibilang cocok ya. Kamu juga adalah seorang yang baik, yang lembut ya, yang penuh perhatian. Dia juga bisa dibilang seorang atasan atau seorang rekan kerja yang sangat baik ya. Dan selama ini dia bisa menjaga semua suasana dengan baik ya. Nah, kedepannya memang kalian bisa menjadi pasangan ya. Tapi saat sekarang ini masih butuh waktu untuk keberanian kalian untuk mengungkapkan perasaan-perasaan ini ya. Jadi dia adalah benar-benar bisa menyimpan itu sampai kamu sendiri itu juga nggak tahu perasaan dia apa gitu. Dan dia memang menjaga itu karena dia juga nggak mau nanti hubungan perasaan dia ini dengan pekerjaan kamu itu menjadi menjadi tidak baik gitu. Nah, ini yang Mas Ong lihat ya. Jadi siapakah yang diam-diam mencintai kamu itu adalah orang yang datang dari masa lalu kamu dan seorang yang dekat, dan sekarang ini kalian ada dalam satu perusahaan yang sama. Mungkin dia adalah atasan kamu atau dia adalah teman kerja kamu, tetapi yang intinya dia mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari kamu dalam perusahaan tersebut. Demikian ya buat teman-teman yang resonance dengan pembacaan di file nomor 4, silakan komen di kolom komentar. Bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan pemberitahuan setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Semoga pembacaan kali ini bisa menghibur ya, memberikan satu hiburan kepada teman-teman semua. Apalagi dalam situasi sekarang yang kurang baik ya, di mana ada wabah penyakit ya yang sedang meresahkan semua orang. Dan Mas Ong doakan semoga teman-teman Mas Ong dan semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, salam semesta.